Hello everyone, welcome back to English class. Hari ini kita mau belajar apa ya? Let's check this out. Hari ini kita mau belajar tentang penggunaan have dan has. Have dan has, dua-duanya berarti mempunyai. Kita lihat sama-sama cara penggunaannya. Kita ketahui kalau kita punya subjek I, you, we, they, atau subjek yang plural, lebih dari satu, dan kita punya he, she, it, atau subjek yang hanya satu. Nah, bagaimana cara menggunakan have dan has-nya? Kita menggunakan have untuk subjek I, you, we, dan they. Contohnya, I have English lesson tomorrow. Okay? You have Chinese class tomorrow. Jadi itu contohnya. Tetapi kalau tidak punya, kita menggunakan don't have. I don't have English class tomorrow. We don't have Chinese class tomorrow. Gampang ya? And then if we want to make question, kalau kita mau bikin pertanyaan, do-nya dikedepanin. For example, do you have English lesson tomorrow? Okay. Next, we go to he, she, and it, which is singular subject yang hanya satu. Mereka menggunakan has. Okay. For example, he has math lesson. She has Japanese lesson tomorrow. Contohnya seperti itu. Kalau di sini pakai don't, kita menggunakan doesn't untuk singular. Untuk yang satu kita pakai doesn't. Kalau bikin pertanyaan, does-nya kita kedepankan. Okay? Plural, we use do. Singular, we use does. Let's go. Nah, this is the example. What do you do on Sunday? Previous one, sebelumnya kita belajar pakai have dan has kan? Nah, kita isi di sini dengan have dan has. What do you do on Sunday? I have Chinese lesson. Okay, this one is positive sentence, jadi kita pakai have dan has. Nah, this is not negative but question. So, kalau question, kita pakai do atau does. This, kita lihat dari sininya. Demand. Sudah kelihatan kalau pakainya adalah do. What do the men do on Wednesday? Karena bikin pertanyaan pakai do sama does, pilihannya ini bikin jawabannya pakai have dan has. So, it's they have math lesson. Oh, I think I need to make a correction a little bit here. Yeah, something happened here, so I have to erase this one here. What are you? All right. Let's go back again. All right, we were until here. Tadi sampai sini. Kita lanjut ke sini ya. When Tina. Remember, if we make question, we only use do sama does kalau bikin pertanyaan kan? So, Tina, kita lihat di belakang sini, ini men pakai do, kalau Tina pakai does. When does Tina have music lesson? Ini karena menjawab, kita pakai kalimat positif. She has music lesson. So far so good, I think, right? Easy. The next one. What blah 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 he do on Sunday? Here we have he. This is also question. So, pilihannya hanya do dan does. Karena he berarti pakainya does. What does he do on Sunday? Here, menjawab pertanyaan atau kalimat positifnya, he has dancing class. Nah, sekarang kalau ada not-nya gimana? Oke, kalau ada not-nya, yang tadi, ya pilihannya hanya do not atau does not. So, I don't have. Oke, karena di sini sudah ada have-nya, akan Miss Angel hilangkan dulu. Di belakang sini sudah ada have-nya. Jadi Miss Angel akan hilangkan have-nya di sini. So you just need to put does aja, nggak apa-apa. Ya, karena udah have-nya sudah Miss tuliskan, jadi kalian nggak perlu kasih have lagi, nggak apa-apa. Okay, let's move a little bit faster. Tadi kita sudah lewat di sini ya. Ya, anak-anak boleh lihat previous slide ya. Nah, kita juga punya Jessica. How about Jessica? We use
doesn't. Okay? Doesn't have. Oh, I need to put another correction di sini. Have-nya udah Miss tulis ya. Jadi harusnya ini Miss Angel hapus saja. Jadi I don't, karena have-nya sudah ada, kalian pakai don't aja. I don't, Jessica doesn't. Oke? Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang what time is it? It is, dari pertanyaan sendiri kita mau belajar tentang jam. Oke, ini adalah jam. Ya, 1 jam ada 60 menit, ada 15, kalau panjangnya ketiga 15 menit, kita belajar vocabulary words-nya dulu, oke? 15 menit meaning a quarter. 15 menit itu adalah a quarter. Kalau 30 menit, bahasa Inggrisnya adalah half. Kalau lewat, bahasa Inggrisnya adalah pass. Kalau menuju, bahasa Inggrisnya adalah to. Kalau menit, bahasa Inggrisnya adalah minutes. Oke, ini vocabulary words-nya dihafalkan karena nanti akan berguna untuk saat dapat pertanyaan tentang jam. Ya, kalau jamnya tepat biasanya kita menggunakan o'clock. Oke, 4 o'clock, 3 o'clock. Nah, nanti kalau menuju kayak apa? Kita belajar satu-satu. Oke? Kita sekarang belajar jam yang tepat. Kita lihat ini jam yang tepat. Ya, biasanya kita belakangnya kasih o'clock. Oke, o'clock. Jadi jam 4 menjadi 4 o'clock. Easy, right? Jam 3, 3 o'clock. Jam 12, 12 o'clock. Jam 7, 7 o'clock. Ya, kalau jamnya tepat, tinggal kamu artikan aja angka-angka ini ke dalam bahasa Inggris. Sip ya. Kita mau lanjut ke bagaimana kalau yang 15 menit. 15 menit kita menggunakan a quarter. Contohnya, jam 15 menit adalah seperti ini. Jarum panjangnya ke 3. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ini artinya jam 6 lewat 15 menit. Kalau dalam bahasa Inggris, 15 menitnya dulu dikedepankan. 15 menit, tadi kalau kalian masih ingat, lewat itu bahasa Inggrisnya adalah pass. Oke, jadi a quarter past 6. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya 15 menit past lewat jam 6. Ini lewat jam 6. Kita lihat contoh lainnya. Jam 12.15. Ingat, arti ini dari belakang dulu. 15 adalah a quarter. Lewat adalah past. Lewat dari jam 12. 12. So, a quarter past 12. The next one is a quarter past 7. Intinya adalah 15 menitnya dulu kamu artikan. How about this one? Yes, a quarter past 4. Next one, a quarter past 10. Good job. Next one, a quarter past 8. Last one, a quarter past 3. Gampang ya? Jadi kalau 15 menit itu kamu tinggal artikan dulu a quarter-nya and then pass lewat, terus kalian lihat ini jam berapa? Jam 3, jam 8. Oke, let's move to another one. Nah, kita udah tahu lewat bahasa Inggrisnya adalah pass, menit itu minutes. Nah, tadi kan kita belajar tentang lewatnya 15 menit. Tapi kalau lewatnya cuma 5 menit gimana? Nah, kalau lewatnya cuma 5 menit, metodenya sama seperti yang tadi. Kamu lihat menitnya dulu. 5 menit lewat dari jam 1. Jadi artiin dulu menitnya. 5 minutes past 1. Sama, 10 minutes past 1. Hati-hati, ini 15 menit. Kalau di depan kita udah pelajarin, 15 menit adalah a quarter. A quarter past 1. Seperti ini. Di slide tadi ya, sebelumnya ya, kita pakai a quarter untuk 15 menit. Selanjutnya, 20 minutes past 1. 20 menit lewat jam 1. We also have 25 minutes past 1. Misalnya di sini ganti
samain jamnya ya, jam 1 semuanya. Jadi, kalau yang lewatnya di atas jam 15 di atas 15 menit, kamu artikan dulu belakangnya, terus kamu menggunakan past, menit dulu baru past berapa dari jamnya. Oke, kita lanjut. Kita belajar tadi 15 menit udah, kita juga udah belajar sampai 25 menit. Sekarang kita belajar setengah jam atau 30 menit. 30 menit bahasa Inggrisnya adalah half. Oke. Nah, half ini gimana jamnya? Seperti ini bentuk jam half. Pendeknya udah menuju ke angka berapa, tapi panjangnya itu ke angka 6. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah jam 7.30. Jam 7.30 bahasa Inggrisnya adalah half past 7. Lagi-lagi kamu artikan dulu 30. 30 menit itu adalah half. Jadi half past 7. Oke? Kita lihat lagi. Jam 9.30. Half past 9. Jam 11.30. Half past 11. Jam 1.30. Half past 1. Jam 8.30. Half past 8. Jam 6.30. Half past 6. Jam 4.30. Half past 4. Ya, jadi semuanya metodenya kayak tadi. Menitnya dulu dikedepanin, terus jangan lupa kasih pass lewat dari jam 4. Jadi 30 menit lewat dari jam 4. Ya, itu untuk 30 menit. Nah, sekarang kita mau belajar sedikit yang lebih complicated, yaitu menggunakan kata menuju. Tadi kalau kalian lihat jam di putih ini, kita sudah belajar setengah sini ya. Dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20, 25, sampai 30 terakhir. Nah, sekarang kalau 35 menit sampai ke 60 menitnya gimana? Kita akan menggunakan to. Contohnya adalah jam 2.35. Kalau 35 menit itu kan jarum panjangnya ke 7. Ya, sekarang kita hitung. Dia berapa menit lagi menuju jam 3. Kita hitung sama-sama. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, 1 jam itu kan ada 60 menit. Jadi cara mudahnya 60 dikurangi 35 aja. Jadi masih ada sisa 25 menit. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, anak-anak menggunakan kata to, menuju. Jadi kalau dalam jawabannya adalah 25 menit menuju jam 3. Ya, bukan jam 2 lagi, tapi jam 3. Karena kita menggunakan kata to atau menuju. So again, 25 minutes to 3. Nah, kalau 40 menit gimana? Berapa menit lagi dia udah mau jam 4? Kalau mau gampang pakai matematika aja. 60 menit dikurangi 40 menit, sisanya adalah 20 menit. Jadi, 20 minutes to 4. 20 minutes to 4. Artinya 20 menit menuju jam 4. Ya, ingat kalau udah menitnya dari 35 sampai ke atas, kita pakainya to. Kalau tadi kan pakainya pas semuanya, artinya lewat. Tetapi sekarang kita yang udah 35 menit ini kita menggunakan kata to, menuju. Kita menghitung menitnya dulu. Nah, kalau 45 menit itu kan jarum panjangnya ke 9. Ya, berarti itu tinggal berapa menit lagi? 5, 10, 15. 60 menit kurang 45 menit adalah 15 menit. Nah, yang tadi anak-anak ingat 15 itu bahasa Inggrisnya adalah a quarter. Jadi kita pakai a quarter to 2. 15 menit lagi menuju jam 2. Jam 1.45 itu kan 15 menit lagi menuju jam 2. Gitu. Nah, kalau 50 menit gimana? Itu sangat mudah ya. 60 dikurang 50 berarti masih ada 10 menit. 10 menit lagi udah mau jam 1. Berarti 10 minutes to 1. Easy right? Nah, kalau tinggal 55 mau ke 60 tinggal 5 menit lagi. So, 5 minutes to 7. Oke, jadi untuk kata to dimulai dari menit yang ke-35. Oke, sampai ke atas. Ya, nanti anak-anak tinggal menghitung sisa menitnya menuju ke jam selanjutnya. Nah, anak-anak
Miss memberikan exercise ini yang nanti anak-anak harus mengerjakan di buku PS dan PR. Kalau masih bingung, anak-anak boleh mengulang lagi video ini. See you, bye-bye.